might be going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really. Ini saya akan menjelaskan tentang sumber radioaktif. Sumber radioaktif ini ada dua bagian. Yang pertama sumber radioaktif alami dan yang kedua sumber radioaktif buatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, sumber radioaktif alami. Sumber radioaktif ini dapat ditemukan di mana saja, antara lain di udara, di lapisan kulit bumi, di dalam makanan dan minuman serta di dalam tubuh manusia. Nah, sumber radioaktif alami ini sudah ada sejak dibentuknya alam. Namun, karena kandungannya yang kecil, tubuh manusia beradaptasi. Oleh karena itu, sumber radioaktif alami tidak berkembang dan tidak berpengaruh di dalam tubuh manusia, walaupun itu ada di dalam tubuh manusia. Untuk sumber radioaktif buatan, sekarang ini telah banyak digunakan di berbagai bidang seperti kesehatan, industri, dan pertambangan. Pada bidang kesehatan, sumber radioaktif banyak digunakan pada kegiatan radiodiagnostik dan terapi penyakit kanker, antara lain untuk mengetahui susunan morfologi dan uji fungsi organ tubuh, dan terapi untuk menghambat atau mematikan sel tumor atau kanker. Di bidang industri, sumber radioaktif banyak dimanfaatkan untuk alat deteksi fungsi atau kerusakan mesin industri dan untuk uji kualitas produk industri. Sedangkan pada kegiatan pertambangan, sumber radioaktif digunakan untuk mengetahui jumlah cadangan bahan tambang seperti minyak, gas, atau panas bumi. Selain memiliki nilai manfaat, sumber radioaktif memiliki resiko terhadap lingkungan dan kesehatan. Sumber radioaktif dalam jumlah banyak dan bersifat memancarkan radiasi tinggi dapat merusak sel atau jaringan tubuh manusia sehingga dapat berakibat pada terjadinya gangguan kesehatan maupun pertumbuhan. Sumber radioaktif kini banyak digunakan untuk bidang kehidupan sehari-hari, misalkan pada bidang kesehatan, bidang industri, dan juga bidang pertambangan. Pada bidang kesehatan, sumber radioaktif biasa digunakan untuk kegiatan radiodiagnostik, untuk terapi kanker, untuk mengetahui susunan morfologi, dan untuk menghambat atau mematikan sel tumor atau kanker. Pada bidang industri, sumber radioaktif biasa digunakan untuk mendeteksi kerusakan pada mesin industri dan juga untuk menguji kualitas produk industri. Dalam bidang pertambangan, sumber radioaktif dimanfaatkan untuk mengetahui jumlah cadangan bahan tambang seperti minyak bumi, gas, dan juga panas bumi. Radioaktif juga akan memberikan dampak negatif bila dilakukan secara berlebihan. Dampak dari zat radioaktif ini yaitu yang pertama, radiasi zat radioaktif dapat menimbulkan kerusakan jaringan tubuh dan menurunkan kekebalan tubuh. Yang kedua, radiasi zat radioaktif terhadap kelenjar-kelenjar kelamin dapat mengakibatkan kemandulan dan mutasi genetik pada keturunannya. Yang ketiga, radiasi zat radioaktif dapat mengakibatkan terjadinya pembelahan sel darah putih sehingga menyebabkan penyakit leukemia. Yang keempat, radiasi zat radioaktif dapat menyebabkan kerusakan somatis berbentuk lokal dengan tanda kerusakan kulit, kerusakan sel pembentuk sel darah, dan kerusakan sistem saraf. Oleh karenanya, penggunaan zat radioaktif perlu dikontrol dan diawasi agar tidak menimbulkan bahaya baik untuk manusia maupun lingkungan sekitar. Jadi, penggunaan zat radioaktif yang berlebihan akan memberikan dampak negatif. Pencemaran radioaktif berupa pancaran radiasi sinar alfa, beta, dan gamma akan sangat membahayakan makhluk hidup sekitar. Salah satunya adalah mutasi gen yang terjadi akibat perubahan struktur zat serta pola reaksi kimia yang merusak sel-sel tubuh makhluk hidup. Proteksi radioaktif bagi kehidupan. Proteksi dan pengendalian mencegah terjadinya kecelakaan radioaktif dan paparan sinar radioaktif melebihi dosis yang diperkenankan. Tujuannya untuk mengetahui
proteksi dan pengendalian bahaya sinar radioaktif di atom. Dasar pemikirannya bahwa pemanfaatan sinar radioaktif di bidang industri memiliki bahaya yang sangat besar. Meskipun memiliki bahaya yang sangat besar, tapi menimbulkan relatif yang sangat kecil. Dapat disimpulkan bahwa radioaktivitas adalah sifat suatu unsur yang dapat memancarkan radiasi atau pancaran sinar yang secara spontan tergolong ke dalam radioaktif. Unsur tersebut biasanya bersifat labil. Sekian pembahasan materi inti atom dan sumber radioaktivitas dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.